Halo semuanya, saya Elsa Isnanda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya akan membahas mengenai esai yang telah saya buat dengan topik peran Pancasila untuk membentuk individu berkarakter dalam pembelajaran. Peran Pancasila untuk membentuk individu berkarakter dalam pembelajaran. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya membangun sistem pendidikan yang bertujuan membentuk kecerdasan akademik peserta didik, tapi juga nilai-nilai Pancasila ini berfungsi untuk membentuk individu yang berkarakter pada peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga individu yang memiliki nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, dalam esai ini, saya akan merefleksikan pengalaman saya ketika bersekolah dulu saat mengikuti PPG, serta peran mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang membantu saya menghasilkan tulisan ini. Peran penting Pancasila dalam pendidikan. Dalam pendidikan, Pancasila ini memegang peran yang sangat penting, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang tercermin dalam setiap aspek proses pembelajaran. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjelaskan tentang bagaimana Pancasila itu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain itu, pendidikan berbasis Pancasila akan mendorong peserta didik untuk menumbuhkan sifat toleransi antar umat beragama, persatuan dalam keragaman, keadilan sosial, dan juga semangat gotong royong. Refleksi pengalaman di sekolah. Saat saya bersekolah dahulu, saya bisa belajar bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam pendidikan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika para siswa dan guru melaksanakan gotong royong bersama untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari kegiatan gotong royong ini, kami dapat belajar untuk menumbuhkan kepedulian sosial, terutama terhadap lingkungan di sekitar kami, yang dimaksud adalah lingkungan sekolah. Selain kepedulian terhadap lingkungan sekolah, kami juga bisa belajar mengenai komunikasi antara siswa dan guru, sehingga terjalinlah hubungan yang semakin erat. Kemudian pemilihan ketua kelas atau keputusan-keputusan penting, contohnya mengambil kesepakatan kelas, juga dilakukan dengan dialog maupun musyawarah. Sehingga bisa dikatakan pengalaman saya di sekolah dulu juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kami juga mengadakan upacara rutin setiap hari Senin yang pastinya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, dan saat saya duduk di bangku sekolah dasar, sekolah juga sering turut berpartisipasi dalam perlombaan tarian daerah, sehingga tidak langsung ini mengajarkan kami sebagai siswa untuk lebih mencintai budaya tanah air. Selain saat saya bersekolah dulu, saya juga akan merefleksikan pengalaman saya saat mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, di sini saya menyadari jika guru itu sangat berperan penting, terutama untuk membentuk individu berkarakter, seperti yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Saat saya melakukan PPL atau praktek pengalaman lapangan di SMKN 10 Medan, saya melihat jika peserta didik itu sangat beragam, terutama dalam hal agama dan suku.
Dan hal ini menjadi perhatian utama saya karena saya sendiri berasal dari daerah yang homogen, maksudnya adalah daerah yang di mana penduduknya mayoritas mengikuti satu agama maupun tradisi seperti itu. Nah, karena saya melihat di sekolah ini terdiri dari berbagai macam keberagaman, saya pun menjadi terdorong untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, terutama dalam hal menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, menerapkan toleransi dan juga rasa saling menghargai di kelas. Contohnya adalah berdoa sebelum memulai pelajaran dengan keyakinan masing-masing. Dalam praktik mengajar, saya berupaya menciptakan suasana kelas yang inklusif. Maksudnya adalah kelas di mana siswanya itu merasa dihargai dan diterima, walaupun mereka datang dari keragaman yang bermacam-macam, seperti keragaman agama, suku, maupun latar belakang. Nah, menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konkret, saya lakukan dengan strategi diskusi kelompok. Kenapa saya melakukan diskusi kelompok? Karena kegiatan ini bertujuan agar siswa tersebut bisa menghargai pendapat orang lain dan juga bisa bermusyawarah ataupun bekerja sama. Yang mana menghargai pendapat orang lain, musyawarah dan bekerja sama itu termasuk nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Contohnya, pada mata pelajaran bahasa Inggris, saya mengajarkan topik hobbies and interest. Nah, di situ saya membagi siswanya ke dalam grup untuk melakukan gallery wall. Setelah itu, barulah siswa menceritakan atau menyampaikan hobi dari grup mereka sendiri ke grup yang lain. Pembelajaran ini diharapkan supaya siswa tersebut dapat belajar tentang bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap dirinya, juga bagaimana bekerja sama, serta menghargai orang lain yang merupakan nilai-nilai yang tercermin di dalam Pancasila. Peran Filosofi Pendidikan Indonesia. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia menjadi salah satu penopang utama dalam memahami bagaimana pendidikan itu seharusnya dilandasi nilai-nilai Pancasila. Yaitu adalah dalam mata kuliah ini, saya belajar jika pendekatan holistik itu memegang peran penting dalam pembelajaran. Maksudnya adalah siswa tidak hanya dilihat sebagai individu yang perlu dikuatkan secara akademiknya, tetapi juga adanya penekanan untuk membentuk seorang individu yang punya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu budi pekertinya kuat, yang mana itu selaras dengan visi pendidikan nasional Indonesia. Selain itu, Filosofi Pendidikan Indonesia juga mengajarkan saya bahwa pendidikan itu tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidikan bertujuan agar membentuk karakter setiap individu. Salah satu konsep yang paling berkesan bagi saya dari mata kuliah ini adalah guru harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dari setiap anak. Kodrat alam yaitu merupakan sifat bawaan yang ada pada anak, sedangkan kodrat zaman itu yaitu merupakan penyesuaian setiap anak terhadap perubahan zaman. Nah, kedua konsep ini saling berkaitan untuk mencapai potensi maksimal individu, karena setiap anak itu unik dan berbeda. Anak juga harus memiliki keterampilan yang harus dimiliki sesuai zaman, karena dunia yang terus berkembang. Setelah saya mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, pengalaman saya saat bersekolah dulu, dan juga pengalaman saat mengikuti pendidikan profesi guru mengajarkan saya bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap aspek pembelajaran. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya jika pendidikan yang ideal itu
tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, guru memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Sekian presentasi saya mengenai peran Pancasila untuk membentuk individu berkarakter dalam pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.